Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Ariel Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali Maki berkesempatan untuk berbagi FR soal P3K Kemenag untuk kompetensi teknis jabatan guru gitu part 1. Dan soal ini adalah part 1 dan soal ini Maki berikan kepada kawan-kawan semua berdasarkan soal yang FR yang beredar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk berkesempatan untuk kita langsung ikuti kopi gitu ya. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa saja ambil video tiba tuh seru gitu ya. Selalu ada masalah lagi cuman by peace solution. Biar apa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita coba bareng ya. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Memang tidak sedikit kita temukan ada peserta didik yang mendominasi dalam kelompok belajar ya. Jadi hanya dia yang ingin didengar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain tuh kan untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan bla bla bla. A. Sosial ekspresional, B. Kognitif, C. Psikomotor, D. Spiritual, E. Akhlakul karimah. Memang tidak sedikit kita menemukan ketika ada pelajar kelompok, ada seorang peserta didik yang istilahnya mau menang sendiri gitu. Jadi tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan pendapat. Sementara ketika orang lain menyatakan pendapat, dia memisahkan diri karena tidak mau mendengarnya. Nah, masalah ini berarti peserta didik tersebut mengalami permasalahan perkembangan sosial emosional kawan-kawannya. Jadi belum stabil ya sosial emosionalnya. Kognitif wrong. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kan kawan? Zen. Idap. Izin mantap. Kalau mantap next number 2. Nomor 2 ini ya, sorry. Mungkin nomor 1 nggak apa-apa di sini. Nomor 2. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan pada akhirnya sesuai dengan metode pembelajaran. A. Problem based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Integrated learning, E. Project based learning. Yang mana nih? Nah, berarti ini kita harus tahu definisi juga sintaknya kawan-kawan ya. Sintak atau langkah-langkah pembelajaran ya. Sintak model pembelajaran ini. Sebagai wawasan tanpa pengetahuan, perlu Maki sampaikan bahwa untuk project based learning nih, sintaknya itu dimana guru memberikan pertanyaan mendasar terlebih dahulu, kemudian mendesain perencanaan produk. Nah, kalau ada kata mendesain perencanaan produk, maka itu kemungkinan project based learning. Karena project based learning ini dalam pelaksanaannya kawan-kawan ya akan menghasilkan produk, ya. Dan pelaksanaannya juga tidak cukup satu pertemuan nih. Satu pertemuan nggak cukup kalau project based learning itu memungkinkan paling sedikit itu 3 pertemuan lah, satu model pembelajaran itu ada 3 pertemuan gitu kan kawan ya. Itu untuk proyek based learning tidak cukup untuk satu pertemuan. Jadi nggak memungkinkan kalau proyek based learning diberikan dalam satu waktu produknya, karena nanti harus menghasilkan produk. Itu kalau bedanya proyek based learning ya. Kemudian ada menyusun jadwal, kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar. Jadi bisa saja misalkan yang 3 langkah ini pertanyaan mendasar ini bisa sama ini saat pertemuan pertama nih, atau pertemuan pertama sampai sini. Monitor keaktifan dan program proyek ini kedua misalkan ya. Nah, ini ketiga nih. Gitu kan. Jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan satu pertemuan. Kemudian perlu kawan-kawan ketahui juga ada sintak dari problem based learning. Kalau problem based learning sintaknya itu dimulai dari orientasi peserta didik pada masalah. Jadi siswa diberikan masalah dulu. Kemudian diorganisasikan untuk belajar ya. Jadi biasanya dibuat kelompok gitu ya. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, ada penyelidikan individu maupun kelompok nih. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, presentasi, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah gitu. Kita analisis dan mengevaluasi proses masalah. Itu kalau problem based learning. Nah, sementara untuk discovery learning nih, discovery learning itu langkahnya seperti ini. Jadi dalam pembelajaran itu penemuan, ini metode discovery learning itu diantaranya dimulai dari pemberian rangsangan dulu, stimulation. Jadi ada pemberian rangsangan, pernyataan identifikasi masalah, pengumpulan data. Setelah dikumpulkan datanya diolah, lalu dibuktikan dan dibuat kesimpulan atau generalisasi. Nah, jadi soal yang tadi tepatnya karena ada dimulai dari pemberian rangsangan, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data dan mengolah data serta memberi kesimpulan, maka ini berarti masuknya di discovery learning kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang C, discovery learning, karena ada
pemberian rangsangan dulu di intermediate masalah. Kalau proyek listening cirinya itu ada produk, kalau kita lupa langkah-langkahnya ya. Kalau problem diberikan masalah, ada masalah, kan namanya juga problem. Inquiry dan integrated mungkin kalau ada yang bertanyakan silakan kawan-kawan komentar aja di ya tinggalkan pesannya kalau komentar gitu kan maksudnya ya. Jadi jawaban yang pertama nomor 2 ini adalah yang C, begitu kan? Understand? Hidup izin tahu kalau mantap. Next number 3 number 3 ini sorry ya. Oke. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale adalah bla bla bla. Nah, berarti kita harus tahu teori belajar bermakna menurut Edgar Dale. Yang mana nih? A. Meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat sejarah. B. Mengajak peserta didik untuk menonton pameran museum. C. Meminta peserta didik membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah yang diajarkan. D. Mengajak peserta didik melakukan dharma wisata ke tempat-tempat bersejarah. E. Menggunakan media gambar yang menarik tentang tempat-tempat bersejarah dan peninggalannya. Nah, pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale itu nih ada kerucut pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dale nih. Ya jadi sini ada kalau membaca itu yang diingatnya 10% baca ini baca kemudian mendengarkan, lihat gambar, lihat lain sebagainya, lihat demonstrasi, terlihat dalam diskusi, menyajikan presentasi, kemudian melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Jadi semakin ke bawah ini semakin besar. Jadi menurut teori ini kalau membaca itu hanya 10% yang bisa diingat nanti. Gitu. Kalau mendengarkan itu hanya 20%. Sementara melihat gambar, diagram, video film, lihat demonstrasi itu hanya 30%. Terus kalau diskusi itu 50%, menyajikan presentasi itu 70%, sementara melakukan simulasi kemudian bermain peran atau mengerjakan hal yang nyata, jadi sesuatu yang bersifat nyata itu daya ingatnya itu akan nyampe 90% kawan-kawan. Jadi intinya dia itu dalam kerucut pengalaman dia ini hasil belajar seorang itu diperoleh melalui pengalaman langsung konkret gitu kan. Jadi kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seorang kemudian melalui benda tiruan bisa ya sampai kepada lambang verbal abstrak, semakin ke atas puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu. Jadi semakin ke atas semakin abstrak. Nah, harus konkret di sini. Jadi kalau begitu yang konkret yang mana di sini? Ya, jadi kalau untuk pengalaman belajar bermakna apalagi di SD ini ya diajak siswanya untuk melakukan dharma wisata ke tempat bersejarah gitu kan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini yang D, begitu kan? Understand? Hidup. Jangan tahu. Kalau mantap next number 4. Number 4. Ini number 4 ya. Oke. Pada sebuah rencana pengalaman pembelajaran RPP ya. Jadi tertulis contoh rumusan indikator kompetensi. Ada kan kita menemukan indikator kompetensinya nih atau kompetensi dasarnya, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah tujuan pembelajaran yang tepat itu harus mengandung ABCD kawan-kawan ya. Audience, behavior ya, condition dan degree tingkatnya ya. Ini kalau nggak salah kawan-kawan ya. Kalau nanti kawan-kawan perlu dibahas, jadi kita bahas lagi. Jadi audition, jadi ada audionnya, pesertanya, peserta didik. Kemudian ada behavior, tingkah lakunya, kondisinya harus bagaimana, degree-nya apa. Nah, karena kita akan menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, berarti di sini ada kata menjelaskan, harus ada masuk nih menjelaskannya. Intinya gitu kawan-kawan. Coba kita baca yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Jadi ini ada pembelajaran melalui praktik nih. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, kalau di diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Oke, siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. Nah, ada benarnya nih. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Oke. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi secara benar tanpa melihat catatan. Nah, yang paling tepat itu kayaknya nih ada degree itu ada tingkat ini. Ada secara benar, secara tepat itu cirinya degree. Berarti yang ini kan kawan. Audiennya siswa nih ada. Behaviornya apa, tingkah lakunya apa, kegiatannya melalui diskusi nih gitu ya kalau nggak salah kayak gitu. Audiennya apa, peserta didik ada nggak siswa ya, mana nih materi dan perangkat komponen perangkat secara benar tanpa melihat. Setelah melaksanakan pembelajaran dan mengambil informasi melalui diskusi materi kondisi operasi. Oke, tersirat berarti ini ya
nggak tersurat. Jadi yang paling tepat itu adalah setelah masa pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Oh, ini nggak ada siswanya nih, nggak ada siswa, sorry, bukan tersirat ya. Ini nggak ada siswa, wrong. Yang B nih, setelah melaksanakan pembelajaran nih ya, dan menggali informasi melalui diskusi, ada diskusinya, siswa dapat menjelaskan kondisi ini secara benar. Ini anak degree-nya, degree D-nya. Kemudian siswanya ada audiennya, siswa ini A-nya. Behaviornya itu melalui diskusi ya. Kemudian conditionnya melalui diskusi, kemudian menggali informasi, itu ada menggali informasi gitu kan kawan. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk kasus nomor ini adalah yang B kan kawan. Nanti untuk lebih jelaskan kalau memungkinkan Mak Akil akan bahas lagi tentang perumusan tujuan pembelajaran yang benar ABCD ini ya. Kawan-kawan searching lagi aja pokoknya, pelajari lagi bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang memuat ABCD, audien ya siswa, behavior sama kondisinya itu diskusi ya. Behaviornya apa ya tadi, hampir ketukar makin. Degree-nya itu biasanya kalau degree itu ada secara tepat, dengan tepat, secara benar, dengan benar, itu ada secara gitunya. Nah, ini ada secara benar itu degree-nya. Gitu kan ya. Oke, begitu kan understand? Iya, is mantap. Kalau mantap next. Aki adalah seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Menurut Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan bla bla bla. A. Logika matematik, B. Spasial, C. Gerak tubuh, D. Linguistik, E. Literasi. Terkadang kita mungkin menemukan seorang anak yang kemampuan menggunakan kata secara efektif. Jadi penggunaan katanya efektif gitu. Baik lisan maupun tulisan, bicaranya bagus gitu, tulisannya bagus di dalam tulisannya gitu. Jadi dia bisa menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Nah, menurut Gardner, ini masuk kecerdasan apa? Apakah logika matematik, spasial, gerak tubuh, linguistik, atau literasi? Nah, perlu kawan-kawan ketahui ada 9 bentuk kecerdasan menurut Howard Gardner ini ya, atau disebut kecerdasan majemuk. Jadi nama lain kecerdasan Howard Gardner menurut Howard Gardner ini adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. 9 kecerdasan majemuk tersebut berupa kecerdasan musikal, ini ada kecerdasan musikal, naturalis, linguistik, interpersonal, intrapersonal, visual spasial, logika matematik, kinestetik, dan moral. Ada 9 kecerdasan. Nih, kawan-kawan harus tahu nih. Sebagai bahasa tambahan, Mak akan jelaskan nih. Kecerdasan bahasa atau yang dikenal dengan linguistik. Nah, bahasa itu nama lainnya adalah linguistik, kawan-kawan. Yaitu kecerdasan bahasa meliputi kemampuan untuk mengolah kata, tata bahasa, serta menuangkan informasi dan ide menggunakan tulisan. Nah, jadi selain berkata, dia juga bisa menggunakannya dalam sebuah tulisan. Nah, jadi kasus yang tadi itu masuknya kecerdasan linguistik, kawan-kawan ya, karena dia bisa menggunakan kata secara lisan maupun tulisan. Jadi masuknya D, kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang tepat yang untuk soal nomor ini adalah yang D, linguistik. Begitu kan, understand? Idap, mantap. Kalau mantap, next berikutnya. Kecerdasan logika matematik adalah meliputi kemampuan berpikir logis, memahami sebab akibat, teka-teki, suka teka-teki, serta ketertarikan terhadap angka. Biasanya orang-orang kayak gini itu pintar teka-tekinya ya, ketertarikan terhadap angka. Tapi ini karena dia mengadakan logika saja, maka ya itu kita ada kelemahannya juga sih sebetulnya ya. Ditujukan dengan ketertarikan si kecil pada analisis masalah angka biasanya gitu ya. Nah, untuk merangsang kecerdasan tipe ini, orang tua dapat mengenalkan konsep angka dan berhitung sedini mungkin, mengajak anak melakukan permainan strategi serta melakukan percobaan ilmiah sederhana. Yang ketiga, kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual ini atau spasial ini, tipe ini meliputi kemampuan mengenali objek dan bentuk pola posisi ya, mudah membaca peta dan dana, serta mampu berpikir secara kreatif. Anak yang memiliki kecerdasan ini mudah mengingat gambar. Jadi ya cara belajarnya dengan menggunakan bantuan gambar. Wajah seseorang mudah diingat, gerakan yang dilihat, pola maupun tekstur. Jadi visual itu penglihatan. Oke. Cara mengajak belajarnya ini adalah menggambar, membuat karya, membangun dari balok, menyusun puzzle, mengajarkan arah serta sebagai berbagai bentuk motif gitu kan. Ada kecerdasan kinestetik gerakan. Nah, kecerdasan kinestetik meliputi kemampuan koordinasi gerak tubuh yang baik dan sangat menikmati kegiatan fisik. Jadi kalau kinestetik ini biasanya masuknya kegiatan yang suka fisik gitu, kayak olahraga gitu. Nah, itu kan kayak olahraga fisik, berlari, menari, bermain sepeda dan lain sebagainya gitu kan, kawan. Understand? Bidap, mantap. Nah, kalau di sekarang ini sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, kawan-kawan, ada harus tahu di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan anak. Ini ada diferensiasi proses dulu, ada diferensiasi proses, ada konten, ada produk, di berbasis produk nanti kawan-kawan. Ya kalau dibahas nih. Proses ini bisa secara berkelompok tadi ya. Kalau konten ini bisa pembelajaran yang berbasis visual, gambar-gambar, menonton video gitu, audio visual, audio,
atau audiovisual digabung nih, ya kayak nonton video gitu. Nah itu ada kinestetik, visual kan tadi ini. Mana sekarang lagi ngetrennya pembelajaran berdiferensiasi gitu kan ya. Ada ya mantap. Nah, yang kelima itu ada kecerdasan musikal. Ini meliputi kepekaan tinggi terhadap nada. Nah, kalau jago nada, musik, menghafal irama lagu dan senang bernyanyi itu masuknya kecerdasan musikal, kawan-kawan. Biasanya si kecil bisa menganalisis hingga menciptakan lagu, bisa ini kalau kecerdasan musikal. Oke. Ada kecerdasan interpersonal. Kalau kecerdasan interpersonal ada kemampuan berhubungan baik dengan orang lain, memahami perasaan orang lain, menikmati keberadaan di tengah-tengah kelompok. Nah, gitu kan ya. Caranya ini dengan mengajak anak, kalau ingin dikembangkan kecerdasan majemuk ini, mengajak anak mereka bersama orang-orang baru, beraktivitas bersama orang baru, kawan-kawan. Mendorongnya untuk berinteraksi dengan orang lain serta menginstruksikan anak dalam bakti sosial. Ada interpersonal. Kalau interpersonal itu kemampuan mengenali diri sendiri, mengekspresikan perasaan, percaya diri, mampu menyatakan apa yang disukai dan tidak disukai. Itu interpersonal. Dengan memiliki kecerdasan ini, anak dapat mengetahui potensi, punya tujuan, dan mampu mengendalikan keinginannya. Oke, untuk mengembangkan kecerdasan ini, orang tua dapat melatih si kecil untuk tekun dan bertanggung jawab atas tugasnya, serta mempercayakannya terhadap tugas-tugas tertentu. Oke, kawan-kawan ini sudah ada ya, tapi kita lanjut sebentar ya. Kecerdasan naturalis mempelajari alam serta memiliki kepekaan terhadap lingkungan, hewan, tumbuhan, dan luar angkasa nih. Kalau naturalis itu terhadap alam, natural ya. Cara mengembangkannya, orang tua bisa mengajaknya memelihara tumbuhan atau hewan, berwisata di alam, memaparkan ilmu seputar alam dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Nah, ya kecerdasan majemuk yang tampak berat untuk anak-anak ini gitu ya. Kenapa? Karena pada tipe ini anak senang mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban mendalam tentang keberadaan manusia. Misal, mengapa kita hidup? Wah, ini apa itu kematian? Wah, ini kritis gitu orangnya ya. Tak cadang kecerdasan eksistensial dihubungkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan mengetahui jenis-jenis kecerdasan majemuk pada anak, orang tua dapat memberikan pengembangan belajar yang berpasi. Oke, gitu ya. Oke, kawan-kawan, karena sudah suara dan sudah terdengar jelas, ini tandanya harus mengakhiri pembelajaran kali ini. Namun ini perlu sebagai terakhir aja lah. Kalau seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan itu disebut adalah kurikulum, kawan-kawan ya. Ini ya. Ada kurikulum. Jadi kalau kurikulum itu menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, ini kurikulum menurut Undang-Undang Sikdiknas nih, Sikdiknas nomor 20 tahun 2003, kawan-kawan. Kurikulum itu ya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu kurikulum. Kalau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Menurut Permendikbud nomor 565 tahun 2012 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi ini menurut Permendikbud ya. RKP dikembangkan berdasarkan silabus. Sementara silabus itu adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai kompetensi dasar. Gitu kan ya. Kalau sekarang RPP berubah jadi modul ajar nih kalau kan ya, modul ajar pakai A, EU ya. Nggak pakai A. Kalau pakai A jadi modal. Kalau pakai E jadi model ya. Udah, jangan pakai yang lain. Gitu udah. Oke, kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa diberikan seperti ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASNP 3K tahun ini. Untuk formasi Kemenak jabatan pengguru ya. Karena ini suara azan sudah terdengar, tandanya kita harus segera menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kawan-kawan juga nanti harus segera menghadap juga ya kawan-kawan. Karena apa? Kenapa jangan hanya kita disampaikan kita memasihkan usaha, kita juga harus memasihkan dengan doa ya. Karena partai usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu harus diimbangkan. Judul juga perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.